Halo, dengan Kak Zetri ya. Nah, hari ini kita akan membahas soal tentang struktur atom. Nah, di sini konfigurasi elektron ion X plus 2 yang memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron adalah. Nah, jadi kalau misalnya kita simbolkan, berarti X ini massanya berapa? Massanya adalah 45. Massa itu ditulis di bagian atas ya. Dan kemudian di bagian bawahnya ini ada nomor atom. Nah, nomor atomnya belum ada, tetapi udah ada neutron 24. Di mana neutron itu bisa kita hitung dengan mengurangkan antara nomor massa dikurang dengan nomor atom ya. Nah, di mana di sini neutronnya adalah 24. Sama dengan massanya adalah 45 dikurang dengan nomor atom ya. Nah, di sini berarti nomor atomnya berapa ini? Berarti nomor atom sama dengan 21 ya. Nah, jadi X ini nomor atomnya adalah 21. Maka kalau kita konfigurasikan dengan konfigurasi Aufbau ya, 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p6, kemudian 3s2, kemudian 3p6, kemudian 4s2, kemudian 3d1. Dan kemudian yang ditanya di sini adalah konfigurasi ion X plus 2. Nah, sekarang tinggal kita plus 2 kan dia, artinya dia lepas 2 elektron. Ketika dia melepas 2 elektron, maka yang harus dia lepas adalah kulit terluarnya, berarti 4s2 yang harus dia lepas ya. Maka di sini konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 3d1. Jadi inilah konfigurasi untuk X plus 2-nya ya. Jadi jawabannya yang mana? Berarti jawabannya adalah yang C ya. Nah, sekarang coba kita lihat satu contoh soal lagi, masih berbicara tentang struktur atom. Nah, sekarang di sini ada titan. Titan itu adalah Ti, di mana nomor atomnya adalah 22. Nanti dia akan berbicara tentang Ti plus 3 ya. Nah, sekarang ini kita konfigurasikan dulu. Berarti di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian di sini ada 4s2, 3d2 ya. Nah, sekarang dia akan menjadi Ti-nya yang mereka minta adalah Ti plus 3. Artinya di sini dia akan melepas 3 elektron. Yang mana yang akan dia lepas? Pasti kulit terluarnya dulu. Dia lepas 2 elektron, kemudian 1 elektron itu berarti dia lepas dari kulit dari orbital D ya. Berarti di sini akan dia lepas 1 elektronnya. Maka konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian di sini 3d1 ya. Nah, sekarang yang mereka minta di sini adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan. Nah, jadi di sini elektron yang tidak berpasangan berapa jumlahnya? Nah, yang perlu diingat di sini bahwa S itu kalau kita gambarkan orbitalnya, berarti S itu ada satu orbital saja ya, berarti ada satu jenis orbital saja kalau untuk S. Kemudian kalau P di sini dia ada PX, ada PY, dan kemudian ada PZ, berarti ada 3 kamarnya ya. Dan kemudian kalau orbital D bagaimana? Kalau orbital D beda lagi, kamarnya ada 5 ya, ada 5 kamar yang ada di orbital D. Kemudian kalau orbital F bagaimana? Kalau orbital F berarti di sini kamarnya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sekarang tinggal kita gambarkan ini satu persatu TI plus 3-nya. Berarti di sini ada 1s2, berarti S itu kamarnya ada 1, elektronnya ada 2. Berarti di sini elektronnya semuanya berpasangan. Lanjut untuk kalau 2s2, bagaimana? S berarti di sini ada satu kamar, isinya ada 2 elektron juga. Nah, kemudian selanjutnya kalau P ini bagaimana? P ini berarti di sini kamarnya ada 3 ya, elektronnya ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian selanjutnya kalau 3s2 bagaimana? S itu kamarnya ada 1, isi elektronnya ada 2 ya, karena 3s2. Kemudian selanjutnya kalau 3p6 bagaimana?
P itu kamarnya ada 3, elektronnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, so far dari awal sampai akhir, dari sampai 3P6 ini elektronnya semuanya berpasangan. Nah, bagaimana kalau untuk yang 3D ini? Nah, kalau yang untuk 3D dengan kamar ada 5, elektronnya cuma ada 1. Nah, di sini kelihatan bahwa jumlah elektron yang tidak berpasangan itu hanya 1 buah saja ya. Ada 1 buah elektron yang tidak berpasangan pada Ti plus 3. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Nah, oke, cukup untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.